Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Mu'tah terjadi pada bulan Jumadil Awal tahun ke-8 Hijriyah. Pertempuran ini disebut sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah Islam. Dikatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terjun langsung dalam perang Mu'tah. Beliau mengutus Ja'far bin Abi Thalib sebagai komandan perang. Dalam buku kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tulisan Ajen Dianawati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Ja'far bahwa jika terjadi sesuatu padanya maka kepemimpinannya digantikan oleh Zaid Haritsah. Lalu, jika Zaid gugur, maka Abdullah bin Ruwahid yang harus memimpin pasukan. Dan jika Abdullah bin Ruwahid juga menjadi syahid, maka kalian sendirilah yang harus memilih pemimpin, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada perang Mu'tah, kehebatan Khalid bin Walid dibuktikan. Ketiga sahabat yang sebelumnya ditunjuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memimpin tentara Muslim justru wafat dalam medan perang, seperti dikutip dari buku Cahaya Abadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karya M. Fethullah Gulen. Kala itu, Khalid bin Walid baru memeluk Islam. Perang Mu'tah merupakan pertempuran pertama yang ia ikuti sebagai tentara Muslim. Dikisahkan dalam buku Sang Panglima Tak Terkalahkan, Khalid bin Walid, karya Hanatul Ulama Ulidiyah, Perang Mu'tah merupakan pertempuran pembuka jalan bagi kaum muslimin untuk menaklukkan negara-negara Nasrani. 3 bulan setelah Khalid bin Walid menetap di Madinah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Harits bin Umar untuk menyampaikan surat dakwah dalam rangka mengajak pemimpin wilayah Basrah untuk masuk Islam. Sayangnya, di tengah perjalanan dari Mu'tah ke Baitul Maqdis, Harits bin Umair dihadang oleh Syurahbil bin Amr al-Ghasani, seorang pemimpin dari wilayah Basrah. Harits lalu ditangkap dan dibunuh. Kabar mengenai pembunuhan Harits terdengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat. Hal ini pula yang jadi pemantik perang Mu'tah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menyiapkan 3.000 bala tentara Muslim menuju Basrah, Irak. Perang Mu'tah dimulai dengan perlawanan antara pasukan Muslim dengan 100.000 bala tentara gabungan Ghassan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Zaid bin Haritsah untuk memimpin komando pasukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada mereka, Zaid bin Haritsah yang akan menjadi komandan. Jika ia terbunuh maka komando pasukan diambil oleh Ja'far bin Abu Thalib. Jika Ja'far juga terbunuh maka pimpinan diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Jika Abdullah bin Rawahah juga terbunuh maka silakan kaum muslimin memilih di antara yang mereka ridai untuk menjadi pimpinan. Berita tentang bergeraknya pasukan muslimin sampai ke telinga musuh. Heraklius, penguasa Romawi, segera mengumpulkan pasukan yang berjumlah lebih dari 100.000 prajurit untuk mempertahankan wilayah Gassasina. Turut bergabung ke dalam pasukan tersebut 100.000 orang dari Arab Badui yang musyrik. Kedua pasukan bertemu di daerah Mu'tah. Peperangan sengit pun mulai berkecamuk. Sebanyak 3.000 orang menghadapi serangan 200.000 orang. Kaum muslimin terjun ke dalam peperangan yang tak seimbang itu tanpa rasa gentar. Kaum muslimin tidak berperang dengan mengandalkan jumlah, kekuatan, atau banyak pasukan. Mereka berperang dengan agama yang Allah telah muliakan mereka dengannya. Mereka menyongsong pintu-pintu syahadah dengan penuh sukacita dan keberanian yang menakjubkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu Rasul-Nya semua hal yang terjadi pada para sahabat. Beliau naik ke mimbar. Setelah memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau bersabda kepada para sahabat yang hadir, sesungguhnya saudara-saudara kalian telah berhadapan dengan musuh. Pertama kali panji dipegang oleh Zaid bin Haritsah. Ia berperang dengan gagah berani sampai akhirnya syahid. Kemudian panji diambil oleh Ja'far bin Abu Thalib. Ia berperang sampai akhirnya juga syahid. Setelah itu panji diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Lalu ia berperang sampai akhirnya jatuh syahid. Terakhir, panji diambil oleh pedang di antara pedang-pedang Allah, Khalid bin Walid, maka Allah menenangkan kaum muslimin di bawah komandonya.
Setelah syahidnya 3 orang komandan kaum muslimin tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menengadahkan wajahnya dan berdoa, "Ya Allah, dia adalah pedang di antara pedang-pedangmu, maka menangkanlah ia." Sejak hari itu Khalid bin Walid dijuluki dengan Saifullah Pedang Allah. Kejeniusan Khalid bin Walid. Kejeniusan Khalid bin Walid secara militer tampak sangat jelas di Perang Mu'tah. Setelah gugurnya 3 orang komandan sebelumnya, mulanya panji diambil oleh Sabit bin Akram radhiyallahu anhu. Panji itu dipegangnya dengan tangan kanannya dan diangkatnya tinggi-tinggi di tengah-tengah pasukan muslimin agar barisan kaum muslimin tidak kocar-kacir. Belum beberapa saat Sabit bin Akram memegang panji itu, ia segera berlari menuju Khalid bin Walid dan berkata kepadanya, "Ambillah panji ini, wahai Abu Sulaiman." Dengan penuh adab dan rendah hati Khalid berkata, "Tidak, aku tak akan memegang panji itu. Engkau yang lebih berhak memegangnya karena engkau lebih tua dan ikut dalam perang Badar." Sabit bin Akram berkata, "Ambillah, karena engkau yang lebih berpengalaman dariku dalam berperang. Demi Allah, aku tidak mengambil panji ini kecuali untuk menyerahkannya kepadamu." Kemudian Sabit bin Akram berteriak kepada seluruh pasukan, "Apakah kalian rida dengan kepemimpinan Khalid?" Mereka serentak menjawab, "Ya." Khalid segera mengambil panji dengan tangan kanannya dan membawanya ke depan barisan. Ia berperang dengan sangat berani. Tidak pernah terlihat orang seberani dirinya. Sampai ada 9 pedangnya patah di tangan dan tidak ada satupun yang tidak terkena luka kecuali bagian kanannya. Dengan pasukan yang terbatas itu, sepanjang siang di hari pertama peperangan ia berhasil bertahan di hadapan lautan pasukan Romawi yang sangat besar. Khalid bin Walid merasa perlu untuk melakukan semacam tipu muslihat perang guna menimbulkan rasa takut dan gentar di hati pasukan Romawi dan kaum musyrikin lainnya. Sehingga, ia bisa pulang bersama pasukan muslimin tanpa dikejar oleh pasukan Romawi dan kaum musyrikin. Ia sangat menyadari bahwa untuk bisa lolos dari cengkeraman mereka sangatlah sulit. Seandainya pasukan muslimin terlihat lari, musuh akan mengejar. Saifullah mulai memandangi medan perang yang luas itu dengan kedua matanya yang tajam seperti mata elang. Ia berpikir keras mencari cara melepaskan pasukan muslimin dari krisis yang ada di hadapannya. Di sini Khalid menampakkan kejeniusan, kemahiran, dan kecerdasannya dalam berinteraksi dengan kondisi yang sangat sulit. Pada pagi hari kedua, Khalid mengubah posisi pasukan dan menyusun strategi dari awal. Pasukan yang semula di barisan depan diletakkannya di barisan belakang dan pasukan di sayap kanan ditempatkannya di sayap kiri, dan begitu juga sebaliknya. Ketika pasukan musuh melihat hal itu, mereka seakan tak mengenali pasukan baru ini. Mereka berkata sesamanya, bantuan telah datang pada mereka. Akhirnya mereka mulai merasa gentar. Setelah kedua pasukan bertemu dan saling menguji kekuatan lawan beberapa saat, Khalid mulai mundur bersama beberapa pasukan sedikit demi sedikit dengan tetap menjaga komposisi barisan pasukan. Pasukan Romawi dan kaum musyrikin tidak berani mengikuti kaum muslimin karena mereka mengira bahwa kaum muslimin sedang menipu mereka dan berusaha melakukan muslihat untuk menjebak mereka ke padang pasir tak bertepi. Begitulah, akhirnya pasukan musuh kembali ke negeri mereka dan tidak berpikir untuk mengejar pasukan muslimin. Di bawah komando Khalid bin Walid, kaum muslimin berhasil meninggalkan medan perang dalam keadaan selamat sampai kembali ke Madinah. Memimpin Sariyah ke Ukaidir Daumat Jandal. Pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Khalid bin Walid memimpin 420 prajurit menemui Ukaidir bin Abdul Malik dari suku Kindah, sebuah suku di Yaman. Ia adalah seorang raja Nasrani di daerah Daumat Jandal. Sebelum bergerak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi berita baik kepada Khalid bahwa ia akan menyerang si raja yang dalam keadaan lengah, dan Khalid akan bisa menangkapnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya engkau akan mendapatinya sedang memburu sapi." Khalid berangkat memimpin sariyahnya menuju Daumat Jandal, sampai ia tiba di perbatasan daerah itu.
Ia sudah bisa melihat dengan jelas keadaan di dalam daerah tersebut. Uqaidir bin Abdul Malik adalah seseorang yang sangat gemar berburu sapi. Pada malam itu, ketika ia berada di beranda istananya, bersama istrinya, tiba-tiba ada beberapa ekor sapi yang mendorong pintu benteng dengan tanduknya. Istrinya memandang dari atas pintu benteng dan menyaksikan ulah sapi-sapi tersebut. Dengan penuh heran, istrinya bertanya, "Apakah engkau pernah melihat hal seperti ini sebelumnya?" Uqaidir bin Abdul Malik menjawab, "Belum, demi Tuhan." "Lalu siapa yang membiarkan sapi-sapi tersebut lepas?" tanya istrinya lagi. "Tak ada seorang pun," jawab Uqaidir. Uqaidir bin Abdul Malik memerintahkan pembantunya untuk menyiapkan kudanya. Kemudian ia bersama beberapa orang keluarganya termasuk saudaranya Hasan, keluar untuk memburu sapi-sapi itu. Khalid bin Walid memanfaatkan kesempatan tersebut. Ia segera mengejar mereka. Akhirnya ia dapat menawan Uqaidir bin Abdul Malik. Sementara saudaranya Hasan tewas. Uqaidir bin Malik mengenakan jubah dari sutra yang ditenun dengan emas. Para sahabat sangat takjub melihat jubah tersebut. Akan tetapi Khalid adalah seseorang yang tidak tertarik pada kesenangan dan perhiasan duniawi. Sedikit pun ia tidak bergerak untuk menyimpan jubah mewah tersebut. Ia bahkan langsung mengirim jubah itu ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum ia sampai ke Madinah. Setelah Khalid bin Walid datang membawa Uqaidir bin Abdul Malik menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin keselamatannya dan mengadakan perjanjian damai dengannya dengan syarat ia mesti membayar jizyah. Kemudian Rasulullah membebaskannya dan membiarkannya kembali ke daerahnya, memerangi orang-orang murtad. Pada saat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpulang ke rahmatullah setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menenteramkan jiwanya, menyempurnakan nikmatnya terhadap hamba-hambanya, dan menyempurnakan agama yang telah dia ridai sebagai konsep hidup untuk seluruh makhluknya. Akan tetapi, manusia terbagi dalam beberapa golongan. Ada mukmin yang berkeyakinan sempurna, ada mukmin yang imannya masih mudah goyah, ada yang kafir selalu menentang, dan ada munafik yang terbukti kemunafikannya, yaitu mereka yang paginya bersama golongan ini, tapi sorenya bersama golongan yang lain. Musibah besar itu datang secara tiba-tiba kepada kaum muslimin dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti angin kencang, berita yang sangat menyedihkan itu tersebar ke seluruh pelosok Jazirah Arab. Disinilah kemunafikan menampakkan wujudnya. Yahudi dan Nasrani pun mulai melihat-lihat peluang. Ahli kebohongan, baik laki-laki maupun perempuan, mulai menyebarkan berita-berita dusta. Kelompok-kelompok kaum murtad dan orang-orang yang enggan membayar zakat mulai mempersiapkan diri untuk melancarkan konspirasi berbahaya. Pada saat itu, Abu Bakar menerima tanggung jawab kekhilafan. Ia bersikap sangat tegas dan menolak segala bentuk basa-basi menghadapi kaum munafik dan murtad. Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan pasukan muslimin dan memimpin pasukan secara langsung menuju suku-suku yang murtad dari Bani Abs, Bani Murrah, dan Zubyah. Ia menolak setiap usaha sahabat-sahabat terkemuka untuk menghalangi niatnya atau menyerahkan komando pasukan kepada sahabat yang lain, sementara ia tetap tinggal di Madinah dalam kondisi yang sulit itu. Perang pun berlangsung dengan sengit. Dengan karunia Allah dan keberanian Abu Bakar, kaum muslimin memperoleh kemenangan gemilang dalam perang tersebut. Belum berapa lama pasukan muslimin beristirahat di Madinah, Khalifah kembali memanggil mereka untuk bersiap menghadapi perang kedua. Berita tentang pemberontakan kaum murtad dari waktu ke waktu semakin mengkhawatirkan. Akhirnya As-Siddiq kembali berniat untuk memimpin pasukan kedua ini secara langsung. Para sahabat terkemuka sudah tidak bisa menahan diri lagi. Mereka telah sepakat agar Khalifah tetap berada di Madinah. Melihat kesepakatan para sahabat tersebut, Khalifah akhirnya bersedia untuk tetap berada di Madinah. Kemudian ia menoleh pada Khalid bin Walid, sang pedang Allah, pahlawan Islam, panglima jenius, seseorang yang tak pernah absen dari berbagai peperangan dan sangat terlatih serta berpengalaman di arena jihad. Khalifah memanggilnya
dan Khalid pun memenuhi panggilan khalifah itu. Khalifah menyerahkan komando pasukan kepadanya, dan ia patuh menerima amanah tersebut. Setelah itu Khalifah mengumumkan hal tersebut kepada seluruh pasukan. Ia berkata, "Berangkatlah dengan nama Allah dan diiringi keberkahannya. Pemimpin kalian adalah Khalid bin Walid, maka dengarlah arahannya dan patuhlah kepadanya." Setelah itu Abu Bakar minta bicara empat mata dengan Khalid. Abu Bakar berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hamba Allah dan saudara suatu kaum yang paling baik adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah pedang di antara pedang-pedang Allah yang Allah hunuskan kepada kaum kafir dan munafikin." Kemudian ia berwasiat kepada Khalid, "Wahai Khalid, engkau harus senantiasa bertakwa kepada Allah dan mengutamakan Allah dari apa saja, serta berjihad di jalannya. Sebagaimana engkau lihat, aku telah mengangkatmu sebagai pemimpin terhadap kaum muhajirin dan ansar yang termasuk ahli Badar, orang-orang yang ikut ambil bagian dalam perang Badar." Perang Yamamah. Khalid bin Walid membawa pasukannya dari satu peperangan ke peperangan yang lain, dan dari satu kemenangan pada kemenangan yang lain, sampai pada peperangan yang sangat menentukan, yaitu Perang Yamamah. Di Yamamah, Bani Hanifah beserta suku-suku lain yang bergabung dengan mereka telah mempersiapkan pasukan murtad yang paling berbahaya yang dikomandoi oleh Musailamah Al-Kadzab. Baru saja Musailamah mendengar bahwa Khalid bin Walid bersama pasukannya sedang menuju padanya, ia segera mempersiapkan barisan pasukannya dan menjadikannya benar-benar menjadi bahaya yang hakiki serta musuh yang menakutkan bagi muslimin. Khalid bin Walid berhenti di daerah berpasir di perbatasan Yamamah. Musailamah datang dengan penuh congkak dan sombong. Jumlah pasukannya sangat banyak dan panjang seolah-olah barisan itu tak berujung. Khalid menyerahkan bendera dan panji pada masing-masing komando sayap pasukan. Kedua pasukan pun bertemu. Dimulailah peperangan yang sangat menegangkan. Berturut-turut syuhada muslimin berguguran. Khalid menyadari keunggulan musuh dari segi jumlah. Akan tetapi dengan pandangan yang dalam dan cerdas, ia menangkap satu titik kelemahan dalam pasukannya, yaitu kebanyakan mereka adalah Arab Badui yang baru masuk Islam. Kemudian Khalid menyeru, "Wahai kaum Ansar datang kepadanya satu demi satu." Kemudian ia menyeru lagi, "Wahai kaum muhajirin pun berkumpul di sekitarnya." Lalu ia ulang kembali formasi pasukannya di medan perang. Ia tempatkan pasukan dari Arab Badui di bagian belakang. Kemudian ia menyeru, "Jagalah jarak dari yang lain. Hari ini kita akan melihat ketangguhan masing-masing kelompok." Mereka mengambil jarak satu sama lain. Kaum muhajirin berada di bawah satu panji dan kaum Ansar juga berada di bawah satu panji. Dalam hitungan beberapa menit saja arah peperangan berubah. Sekarang pasukan Musailamah yang jatuh berguguran bagaikan laron yang berjatuhan. Arena perang dipenuhi jasad pasukan Musailamah sampai akhirnya ia sendiri binasa. Sahabat Zia Family, semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua, agar lebih bersemangat dalam beribadah dan menjemput ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari kami pribadi, sebagai manusia biasa. Wallahualam bisawab, dan nantikan part 3 Khalid bin Walid pada cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.